الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على فلاح حي على فلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين فقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin, sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkualitas ketakwaan kita, maka semakin diberikan kemudahan, diberikan jalan solusi dari segala problematika kehidupan yang kita hadapi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepadaku, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraja, jalan keluar dari segala problematika kehidupan yang dihadapinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia mengira kedatangannya. Demikian juga Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjanjikan kemudahan di dalam kehidupannya. Dan tidak hanya itu, bahkan seluruh dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka diampunkan seluruh keburukannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan dilipat gandakan, diperbesar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an
ada 3 hal yang berpasangan dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa salasu ayatin, ada 3 ayat di dalam Al-Quran, nuzzilat makrunah, diturunkan dengan cara terpadu, tidak boleh dipisahkan 3 ayat ini. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan atiullaha wa atiur rasul, ketika Allah memerintahkan taat kepada Allah, kemudian dibarengi dengan taatlah kepada Rasul. Jadi taat kepada Allah tidak akan sempurna kalau kita tidak mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hal ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita diperintahkan di dalam Al-Quran untuk melaksanakan satu amal ibadah, itu membutuhkan penjelasan. Penjelasan itu datang dari Nabi SAW atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran bicara tentang perintah haji, itu datang secara umum. Adapun secara teknis bagaimana orang melaksanakan ibadah haji, itu memerlukan contoh. Khudhu anni manasikakum, contohlah, lihatlah bagaimana aku mengerjakan ibadah haji. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah sosial, semuanya itu memerlukan contoh. Sehingga ketika diperintahkan untuk taat kepada Allah, secara otomatis kita harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa dipisahkan 2 syahadat ini. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan kalian, hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih, sehingga dia mencocokkan segala kepentingannya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala kehidupan yang ada di dunia ini, kehidupan sehari-hari, kehidupan individu, keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global. Itu semua sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebar rahmat ke seluruh alam. Inilah satu kesatuan jamaah sekalian. Taat kepada Allah harus disambungkan dengan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Abbas, perintah yang tidak bisa dipisahkan dalam Al-Quran adalah perintah salat dan sekaligus perintah zakat. Ini tidak pernah dipisahkan dari ayat manapun yang ada di seluruh kandungan isi Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan wa aqimus shalah, tegakkan salat, itu selalu ayatnya dibarengi wa atuz zakah, tunaikan zakat. Itu selalu berbarengan dan tidak ada satu ayat pun yang terpisah. Wa aqamus shalah wa atuz zakah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Itu selalu begitu. Wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah. Jadi beriringan, tidak pernah terpisah di dalam Al-Quran. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Kata Ibnu Abbas dalam riwayat ini, ketika orang memisahkan antara salat dan zakat, itu tertolak. Orang salat tapi tidak zakat, salatnya juga tertolak. Orang zakat tetapi dia tidak salat, itu juga tertolak. Oleh karena itu kedua-duanya ini tidak boleh dipisah, terpadu karena satu paket, satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh dipisahkan. Maka ketika pasca wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama kali yang menjadi PR besar bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu terjadi satu gerakan masyarakat yang menolak zakat.
Mereka tidak lagi mau membayar zakat dengan dalil Rasulullah telah wafat. Maka apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar merujuk ayat ini, bahwa di dalam Al-Quran tidak dipisahkan antara salat dan zakat. Maka beliau mengatakan la uqatilanna man yufarriqu baina salati waz zakati. Saya akan tangkap, saya akan perangi orang yang mencoba memisahkan antara salat dan zakat. Jadi salat dan zakat ini tidak boleh dipisahkan, sehingga ketika kita adalah orang yang musalli, orang yang salat, kita juga harus menjadi orang yang muzaki. Kalau itu mampu ya, kita punya harta dan mampu. Kecuali kalau miskin atau kecuali kalau fakir. Orang yang mampu berzakat dia wajib menunaikan zakatnya, baik zakat mal, zakat fitrah dan zakat yang lainnya. Itu adalah bagian dari kewajiban yang tidak boleh dipisahkan. Kita salat, kita pun wajib zakat yang tidak boleh dipisahkan. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, ayat yang tidak terpisah di dalam Al-Quran yang terpadu menjadi satu adalah ayat yang memerintahkan bersyukur kepada Allah, lalu iringi bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli, hendaklah kalian syukur kepadaku, wali walidaika, dan syukur berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Artinya kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, lisannya memuji Allah, tetapi mulutnya menyakiti kedua orang tuanya, juga tertolak. Ketika dia sujud di hadapan Allah dalam rangka memuji Allah, tetapi kelakuannya, kepribadiannya ketika bersikap di hadapan kedua orang tua dengan cara durhaka, itu juga syukurnya kepada Allah tidak akan pernah diterima. Karena syukur kepada Allah itu digandengkan dengan bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua. Bahkan Nabi SAW menegaskan ridha Allah fi ridha walidain. Ridhonya Allah itu memiliki prasyarat, harus ada pengantar ridho dari kedua orang tua. Jadi orang tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah kalau tidak mendapati ridhonya kedua orang tua. Dan di dalam Al-Quran, perintah tertinggi terkait dengan hubungan vertikal langsung dengan Allah adalah tauhid, tidak menyekutukan Allah. Dan perintah tertinggi yang terkait dengan hubungan sosial sesama manusia adalah yang pertama kali diperintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga antara bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua ini sama sekali tidak boleh dipisahkan, karena menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh terpisah. Ketika terpisah, maka salah satunya batal ataupun tertolak. Saya ulang lagi, ada 3 perkara yang selalu beriringan tadi. Yang pertama, taat kepada Allah harus digandengkan taat kepada Rasulullah. Yang kedua, ketika perintah salat diiringi dengan perintah zakat. Dan yang terakhir adalah ketika kita bersyukur kepada Allah, kita juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita. 3 hal itulah yang menjadi satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته وأمركم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب المجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عندنا يسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر